Halo, perkenalkan nama saya Priska Sutumeang dengan nomor BP 2422050. Saya dari kelas 2C dengan jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia dan jenis turunan rumus dari jenis reaktor serta contohnya. Nah, di mana tujuan dari presentasi ini yaitu supaya kita tahu tentang jenis-jenis reaktor kimia, neraca massa, serta hubungan laju reaksi konversi dalam berbagai tipe reaktor seperti batch reaktor, CSTR, dan PFR. Nah, kita masuk pada rumus umum dari beberapa reaktor. Beberapa jenis reaktor. Nah, teman-teman dapat melihat jenis rumus umum dari jenis reaktor. Di sini biasanya di rumus dasar yang biasanya digunakan dalam analisis reaktor. Rumus ini berasal dari neraca massa yang merupakan dasar dari rekayasa reaksi kimia. Nah, neraca massa ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak zat yang masuk, berapa banyak yang keluar, serta yang bereaksi di dalam reaktor. Nah, kita bahas satu-satu rumus turunannya. Yang pertama itu reaktor batch. Di sini reaktor batch yang artinya reaktor tertutup, yang tidak ada aliran masuk dan tidak ada aliran keluar selama reaksi berlangsung. Nah, reaktor ini biasanya digunakan pada produksi skala kecil. Produksi ini membentuk kontrol waktu reaksi. Nah, di sini ada neraca massa umum reaktor batch yang dimana laju akumulasi sama dengan laju masuk dikurang laju keluar ditambah dengan laju reaksi. Karena reaktor batch ini reaktor tertutup, maka laju masuk sama dengan 0, laju keluar sama dengan 0. Nah, maka persamaan menjadi laju akumulasi sama dengan laju reaksi. Nah, di sini ada rumus diferensial dan rumus integral. Nah, yang dimana rumus diferensial ini biasanya digunakan untuk melihat perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, sedangkan rumus integral digunakan untuk menghitung waktu reaksi total yang dibutuhkan. Waktu reaksi total yang dibutuhkan. Nah, kedua rumus ini penting, tetapi tergantung pada data laju reaksi yang tersedia. Selanjutnya, kita masuk pada reaktor CSTR. Nah, di sini ada rumus dasar dari reaktor CSTR, yang dimana reaktor CSTR ini beroperasi secara kontinu, memiliki pengadukan sempurna, dan konsentrasi di dalam reaktor sama dengan konsentrasi keluaran. Nah, CSTR ini sering digunakan dalam industri karena mudah dikontrol dan stabil. Nah, di sini rumus dasar dan hubungan dengan volume konversi. Nah, di mana rumus ini menunjukkan bahwa volume reaktor sebanding dengan laju alir molar dan volume berbanding terbalik dengan laju reaksi. Yang artinya semakin kecil laju reaksi, semakin besar volume reaktor yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk pada reaktor PFR. Di sini yang dimana reaktor PFR itu merupakan fluida yang mengalir sepanjang pipa dari reaktor dan tidak ada campuran aksial serta konsentrasinya berubah sepanjang reaktor. PFR ini banyak digunakan pada reaktor turbular di industri. Nah, di sini ada persamaan diferensial dari PFR, yang dimana persamaan-persamaan ini menunjukkan hubungan antara perubahan laju alir molar, volume reaktor,
serta laju alir dari reaksi. Nah, persamaan ini harus diintegralkan untuk mendapatkan volume reaktor. Nah, di sini rumus dari integral dari reaktor VFR. Kita masuk pada contoh dari penerapan penurunan dari rumus dari reaktor, yaitu pada contoh soal Vogler, contoh example 1.1, yang dimana konsumsi kloral dengan laju 10 mol per detik per meter kubik, serta bereaksi dengan klorobenzena untuk membentuk DDT dan air dalam reaksi yang dijelaskan di atas. Nah, yang dimana reaksinya ditulis A ditambah 2B menghasilkan C ditambah dengan D. Nah, di sini dia tuliskan laju penghilang dan pembentuk atau generasi untuk setiap spesies A, B, C, dan D. Nah, pada yang pertama yaitu kloral A, spesies A, itu laju hilangnya bernilai negatif karena dari min laju reaksi A, sehingga menghasilkan min 10 mol per meter kubik sekon. Yang kedua, spesies B, yaitu yang dimana klorobenzena akan menghilang untuk setiap mol dan bertambah pada 2 mol. Yang artinya 2 dikali dari min 10 sehingga menghasilkan min 20 mol per meter kubik sekon. Nah, untuk DDC atau produk yaitu untuk setiap mol kloral yang hilang, 1 mol akan muncul. Nah, di sini laju pembentukannya yaitu 10 mol, laju hilangnya min 10 mol. Artinya terbentuknya yaitu produk dari si reaksi, sehingga menghasilkan min 10 mol per meter kubik sekon. Nah, untuk spesies D, produk D, itu hubungannya sama dengan C, sehingga hubungannya sama dengan si spesies C, sehingga menghasilkan laju reaksi min 10 mol per meter kubik sekon. Perlu diingat bahwa reaktan itu laju negatif, sedangkan produk itu laju positif. Nah, dari contoh ini menjelaskan konversi tanda laju reaksi menurut Vogler. Ditekankan bahwa R sama dengan laju pembentukan spesies J dan min RA yang merupakan laju hilangnya reaktan A yang selalu positif. Ini penting agar kita tidak salah dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu contoh 2.1 Chester yang dimana reaksi yang diberikan itu reaksi A menghasilkan B dengan nilai laju aliran molar FAO itu 0,4 mol per sekon. Nah, yang ditanya itu berapa dengan target konversi 80%. Nah, dia itu hitung volume untuk mencapai konversi 80% dan arsir area pada gambar yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, di sini untuk memberikan volume dari CSTR sebagai fungsi dari FAO dan konversi dan laju reaksi A dengan persamaan sebagai berikut.
Nah, dari data tabel atau grafik, kita dapat menilai kebalikan laju reaksi 1 dibagi laju reaksi A pas konversi dari 0,8 yaitu 20 mol meter kubik sekon per mol. Nah, data tabel yang dimaksud yaitu dari tabel Levenspiel. Nah, sehingga dia memperoleh nilai volume Cester yaitu 64, yang dimana tadi rumus volume itu yaitu Leverspiel persegi panjang luas tinggi dikali dengan lebar, yang tadi 8 dikali dengan 0,8 sehingga menghasilkan 8 meter kubik dikali dengan 0,8 sehingga menghasilkan 6,4. Nah, grafik menunjukkan luas persegi panjang yang diarsir dari 8 dan 0,8. Konversinya 0,8, 80%, konversinya itu 0,8. Kemudian ini 8 merupakan Levenspiel persegi panjang. Nah, diarsir sehingga ketemulah luas dari arsiran dari grafik. Nah, jadi volume Cster yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% adalah 64 meter kubik. Bila dioperasikan pada suhu 50 K, tekanan 830 kPa atau 8,2 atm dengan laju molar A sebesar 0,4 mol per sekon. Volume ini sesuai dengan reaktor berdiameter sekitar 1,6 meter dan panjang 3,6 meter. Selanjutnya itu pada contoh 2.2 PFR, yang dimana ini tuh membahas reaksi yang sama tetapi dilakukan pada reaktor PFR. Nah, di sini tuh dia menggunakan integrasi numerik dan menggunakan grafik Levenspiel. Ini menunjukkan dua metode perhitungan volume PFR. Nah, penyelesaiannya pada di sini kita menggunakan metode kuadratur 5 titik yang volumenya dihitung dengan membagi konversi menjadi beberapa segmen, menghitung luas di bawah kurva. Kemudian sehingga dihasilkannya 2165 desimeter kubik. Volume PFR yaitu integral dalam persamaan 2.16 jika dapat dievaluasi dari luas di bawah kurva plot F per min terhadap X. Ini merupakan plot dari F per min terhadap nilai X atau konversi. Nah, di samping ini, kurva antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8. Nah, dapat teman-teman lihat daerah yang diarsir. Nah, luas di bawah kurva akan memberikan volume reaktor turbulan yang diperlukan untuk mencapai konversi A yang ditentukan, yang dimana konversinya 80%, sehingga luas yang diarsir kira-kira sama dengan 2165 desimeter di bawahnya. Selanjutnya itu gambarkan profil laju reaksi dengan konversi sepanjang reaktor. Kita tahu bahwa seiring berjalannya reaksi dalam reaktor, konversi meningkat karena semakin banyak reaktan yang diubah menjadi produk. Akibatnya, seiring berkurangnya reaktan, konsentrasi reaktan menurun. Begitu pula laju hilangnya A untuk reaksi isotermal. Nah, di sini ada profil konversi dan laju reaksi, yang dimana konversi meningkat sepanjang reaktor, sedangkan laju reaksi menurun karena konsentrasi reaktan berkurang.
Nah, dapat teman-teman lihat profil dari konversi dan laju reaksi yang berbanding terbalik, yang dimana tadi konversi meningkat sepanjang reaktor, sedangkan laju reaksi menurun karena konsentrasi reaktan berkurang. Grafik ini khas untuk reaksi isotermal. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa laju reaksi menurun seiring kita bergerak ke bawah reaktor, sementara konversi meningkat. Selanjutnya itu contoh dari 2.3, yaitu membandingkan volume C ester dengan PFR yang dibutuhkan untuk konversi yang sama menggunakan data pada gambar 2.2b. Yang dimana reaktor mana yang membutuhkan volume lebih kecil untuk mencapai konversi 80%. Nah, tadi volume C ester diperoleh itu 64 meter kubik, sedangkan volume PFR yaitu 2.165 meter kubik. Nah, ketika kita gabungkan, dapatlah kita lihat daerah yang diarsir pada kurva tersebut. Nah, ini konversi dari PFR, sedangkan ini merupakan dari differentiate between C ester gabungannya. Dapat teman-teman kita lihat bahwa volume C ester isotermal biasanya lebih besar daripada volume PFR, karena C ester selalu beroperasi pada laju reaksi terendah, sedangkan PFR di sisi lain dimulai pada laju tinggi di pintu masuk secara bertahap menurun keluar, sehingga membutuhkan volume yang lebih kecil, karena volume berbanding terbalik dengan laju. Namun ada pengecualian seperti reaksi autokatalik, reaksi yang menghambat produk, dan reaksi eksotermik, tapi tren ini tidak selalu terjadi. Selanjutnya kita masuk pada contoh 2.3, yaitu untuk dua reaktor CSTR yang disusun seri dari konversi 40% tercapai di reaktor pertama. Berapakah volume masing-masing dari kedua reaktor yang dikonversikan keseluruhannya 80% dari spesies A yang masuk? Nah, dari tabel dapat kita lihat konversi dari setiap reaktor. Nah, pada reaktor pertama dihasilkan 0,82 meter kubik, sedangkan pada reaktor kedua dihasilkan 3,2 meter kubik. Nah, untuk ditotalkan menjadi menjadi satu nilai reaktor, yaitu 0,82 ditambah dengan 3,2 menghasilkan 4,2 meter kubik, yang artinya total dari volume 2 C ester seri lebih kecil daripada dari satu C ester yang di contoh Vogler yang pertama tadi, yang menghasilkan 6,4 meter kubik, sedangkan ini cuma menghasilkan 0,2 meter kubik, sedangkan dia sudah merupakan reaktor seri. Nah, dapat teman-teman lihat arsiran pada tabel yang menghasilkan 2 C ester seri, yang dimana volumenya cukup kecil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari kesimpulan dari PPT ini yaitu semua persamaan reaktor berasal dari neraca massa, batch berfungsi untuk waktu, C ester itu laju reaksi di outlet, PFR itu integral sepanjang reaktor. Dapat disimpulkan dari semuanya jenis reaktor, PFR yang paling efisien untuk reaksi Orde positif. Nah,
dari grafik Levenspiel yang ditampilkan tadi, itu mempermudah analisis untuk volume reaktor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.